Kita hidup di era globalisasi, di mana arus informasi dan budaya datang tanpa batas. Ini membawa kemajuan, tetapi juga tantangan moral yang menguji jati diri kita. Fenomena degradasi moral, intoleransi, hingga maraknya korupsi menunjukkan bahwa dunia kita sedang bergeser. Kita membutuhkan pedoman moral yang kuat. Jawabannya ada pada akar budaya dan nilai luhur bangsa kita, yaitu Pancasila. Pancasila bukan sekadar dasar hukum, tetapi juga merupakan sumber utama norma moral dan etika yang membentuk karakter bangsa. Selain itu, Pancasila juga merupakan kerangka etika yang mengatur hubungan kita dengan Tuhan, sesama, dan juga lingkungan. Ya, kalau saya masih belum berani kok pedasnya itu, Pak. Pak, silakan dimakan. Oh iya ya, terima kasih. Iya. Pak. Ini aja. Pak, ini aja sudah kotor. Iya, Pak. Ya, ini kan masih bagus, Pak. Iya, Pak. Ini aja, Pak. Aduh, terima kasih. Saya satu aja ya ini. Oh, Ini iya. aja. Sila pertama mengajarkan etika religius. Ini adalah kesadaran moral bahwa setiap tindakan harus didasari oleh keimanan, kejujuran, dan tanggung jawab spiritual kepada Tuhan. Etika ini menuntun kita pada toleransi, integritas, dan menjunjung nilai kejujuran sebagai bagian dari tanggung jawab moral kita. Sila kedua menekankan etika kemanusiaan. Artinya, kita wajib menghormati martabat manusia, kesetaraan, dan memiliki empati terhadap sesama. Implementasinya adalah menjunjung tinggi kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan dalam setiap tindakan, serta menolak segala bentuk diskriminasi dan perundungan. Piye sampeyan iki ana kancane ngene gak diwangi. Kepo. Kene iki Indonesia. Kudu bersatu. Mas, saya Mas. Sila ketiga menumbuhkan etika kebangsaan. Di tengah masyarakat yang majemuk, kita diikat oleh semangat persaudaraan, solidaritas, dan rasa cinta tanah air. Nilai ini terwujud nyata melalui gotong royong, saling menghormati, dan menjadikan perbedaan sebagai kekuatan yang memperkaya identitas bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi tadi sewaktu istirahat saya mendapatkan amanah untuk menjalankan festival di sekolah ini untuk menarik siswa-siswi baru. Dan ada beberapa sponsor juga. Jadi gimana nih kita kegiatan dan dananya? Oh ya, untuk sponsor kita ambil semua aja, nanti biaya bisa ditambah. Boleh tuh. Tapi kalau ambil biaya dari sponsor lo nggak bakal cukup. Nah, gimana kalau kita ngajuin ke Capsek? Siapa tahu di ACC. Tapi kalau kita ngajuin biaya ke Capsek, nggak mungkin juga dong, takutnya acaranya gagal kayak yang sebelumnya. Kayak kekurangan biaya dan kita nggak pernah ACC. Nah, yang waktu itu tuh butuh banyak biaya. Tapi kan kalau ini nggak sepenuhnya dari sekolah, dari sponsor juga ada. Udahlah, jangan marah-marah, kan kita di sini buat musyawarah, jadi harus menghargai pendapat orang lain. Sila keempat mencerminkan etika demokrasi, yaitu sikap saling menghargai, keterbukaan, dan kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan bersama. Dalam kehidupan bernegara, prinsip musyawarah menjadi dasar pengambilan keputusan, menolak mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan umum. Oh ya Mel, tadi kamu mau ngomongin apa ya sama saya? Itu Pak Roni. Roni? Ada apa ya sama Roni? Jangan bilang kalau kamu sama teman-teman kamu diem-dieman sama dia. Apa Bapak nggak salah pilih orang buat masuk kelompok kita? Lupa dari asal-usulnya, dari kepribadian dia yang nggak bisa bergaul, itu tuh udah nggak jelas banget Pak. Dia tuh cuma bisa jadi penghambat buat kelompok kita, bukan malah membantu kita. Kamu nggak boleh ngomong kayak gitu. Kamu jangan bilang kalau dia itu penghambat. Kamu tahu dari mana kalau dia bisa menghambat kamu? Coba saya tanya, apa kamu udah ngasih tugas sama dia? Coba saya tanya lagi, tugas apa aja yang kamu kasih ke dia? Emang udah? Jadi gini ya, Mel. Kamu jangan lihat dari kepribadian atau asal-usulnya si Roni. Saya itu tahu maksud saya seperti apa dan tujuan saya seperti apa. Saya tahu potensi dan kemampuannya Roni itu seperti apa. Saya yakin dia pasti bisa ngebantu kamu dan kelompok kamu di tugas jurnalistik lingkungan hidup ini. Jadi, kamu sama teman-teman kamu yang lain, tolong kerjasama sama Roni. Jangan membeda-bedakan kamu, teman-teman kamu, dan sama si Roni itu. Walaupun dia dari desa terpencil, walaupun dari Ambon, tolonglah, jangan membeda-bedakan dia. Seharusnya kita itu harus ikutin seperti apa sila kita yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya udah deh Pak. Yaudah, sekarang kamu silakan kembali lagi ke ruangan kamu. Ya, terima kasih ya Pak. Ya, sama-sama. Terakhir, sila kelima mengandung etika keadilan. Ini adalah komitmen pada kesejahteraan bersama serta menjunjung keseimbangan antara hak dan juga kewajiban. Etika ini menolak eksploitasi dan hedonisme, serta mendorong kita untuk berperilaku jujur dan berorientasi pada kesejahteraan bersama dalam bidang sosial maupun ekonomi. Implementasi etika Pancasila bukan hanya kewajiban moral, tapi juga merupakan kebutuhan untuk menjaga integritas bangsa. Di tengah tantangan globalisasi, kita harus memperkuat pendidikan karakter dan merevitalisasi nilai-nilai Pancasila. Marilah kita tanamkan dan amalkan nilai-nilai ini dalam setiap aspek kehidupan sehari-hari. Jadikan Pancasila sebagai pedoman etika yang hidup dan relevan di setiap zaman. Mari wujudkan masyarakat yang harmonis, adil, dan beradab.